محمدا رسول الله. Nah, kita yang sudah beragama Islam, nikmat yang paling besar sampai saat ini adalah kita masih Islam. Dikatakan di sini, harusnya khawatir kita. Khawatir dan juga pengharapan, jangan sampai kita ceroboh, kita nggak mensyukuri bahwa kita ini sudah beragama Islam. Gitu. Jangan sampai begitu gitu. Waqad kana, dan sungguh ba'dus salaf, sebagian daripada salafus soleh terdahulu, yahlifullaha bi annahu ma amina ahadun ala islami ayusillabahu illa salabahu. Dan sungguh sebagian ulama-ulama salaf terdahulu bersumpah, yahlifu billah, bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang merasa aman terhadap keislamannya yang pasti suatu saat akan direnggut. Yang akan direnggut keislamannya. Yang melainkan pasti Allah akan merenggut Islam dari orang tersebut gitu. Jadi nggak ada jaminan gitu bahwa tenang aja nih, bakalan Islam terus nih. Dari anaknya kiai, turun kiai, pas anaknya terus Islam juga enggak juga. Ada kemungkinan tuh akan direnggut gitu. Siapa saja, wah ini orang rajin ibadah nih, ada perasaan aman, enggak juga. Sampai ulama dulu sampai bersumpah, demi Allah katanya, demi Allah bahwasanya tidaklah seorang merasa aman terhadap keislamannya untuk direnggut darinya, melainkan pasti Allah akan ambil tuh Islamnya. Nah itu kita khawatirkan. Wayan bagi, dan selayaknya lah bagi seorang muslim, an la yazala sa'ilan, agar tidak pernah berhenti untuk terus memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, mutadorrian, dalam keadaan mengiba, meminta, memohon untuk diberikan rizki berupa husnul khatimah. Bahwasanya iblis laknatullah, dia berkata, sungguh telah pecah punggungku oleh orang yang tiada henti memohon kepada Allah untuk meminta husnul khotimah. Nah, ketika seorang itu memohon husnul khotimah kepada Allah, itu membuat retak dan pecah tulang punggungnya si iblis tadi. Gagal daya dan upaya dia untuk menjerumuskan manusia. Imam Haddad berkata begini, bila mana iblis itu takjub dengan perbuatannya ini, maka saya khawatir bahwa jangan-jangan iblis itu memang cerdas. Iblis itu cerdas. Ketika dia disuruh nyembah, dia nggak mau sembah. Kenapa? Karena dia lebih dalam pola pikirnya dia adalah yang patut disembah itu adalah Allah, karena Allah adalah pemilik alam semesta ini. Kenapa juga harus saya menyembah makhluk? Gitu, pola pikirnya dia. Tapi dalam ini kan nggak begitu. Itu kesampingkan, kalau sudah ada perintah, samaan wa ta'atan. Nah, jadi jangan pakai logika. Logikanya dia adalah, masa saya harus menyembah makhluk sih? Sedangkan makhluk itu diciptakan sesama makhluk. Dan bahkan makhluk itu lebih rendah lagi dari saya. Gitu. Kalau yang harus saya sembah itu adalah Allah. Pola pikir dia begitu. Tapi karena dia membangkang, ada sedikit perasaan sombong, maka dari itulah dia mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu binuri wajhika, dengan cahaya dan keberkahan cahaya daripada zatmu al-karim yang mulia, wa bihaqqika alaika husnul khatimah, dan dengan hak kekuasaanmu aku memohon kepada engkau ya Allah husnul khatimah indal mamati lana, di saat kematian pada diri kami, wali ahbabina, dan juga untuk orang-orang yang kami cintai, walil muslimina, dan juga untuk seluruh umat muslim, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha rahman dan maha rahim. Rabbana, ya Rabb, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan qulubana, hati kami ini, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami, wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami, min ladunka rahmatan, rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi karunia. Rabbana afrig alaina, ya Rabb, afrig, limpahkanlah alaina, kepada kami, sobron, sifat daripada kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim yang diwafatkan husnul khotimah, syaratnya apa tadi? Sabar. Nah, jadi kalau nggak sabar-sabar ya maaf, pasti akan su'ul khotimah. Jadi kesabaran itulah yang paling
penting. Innallaha ma'a sabiri. Dan di antara yang disunahkan yaitu orang yang dalam keadaan sakit, sudah menjelang sakaratul maut, disunahkan ditidurkan menghadap kiblat bagian kanannya. Berarti ini ya. Kalau kiblat sana berarti begini ya. Apabila telah selesai, sudah dicabut nyawanya dan sudah menghembuskan nafas yang terakhir, fayan bagi maka sepatutnya antuk midho ainahu untuk memejamkan kedua matanya. Maka sesungguhnya matanya terbelalak itu di saat dia melihat dicabut nyawanya itu, terbelalak itu, gitu, melihat itu, melotot itu, melototnya karena dia lihat itu, rohnya itu dicabut, dia ngelihat itu. Kalau memang orang itu banyak berbuat zalim ya mungkin sambil histeris, sambil muka resah gitu, cabutnya itu sambil melotot gitu, melotot tuh sampai mata keluar gitu. Karena tiada lagi sakit di alam dunia ini yang melebihi sakit ketika itu gitu. Sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti perjalanan ruh. Tong ditarik gitu, dia ngeliatin gitu, terus gitu. Dan di saat orang-orang yang hadir ketika itu, ketika sudah melihat itu sudah menghembuskan napas terakhir, diminta untuk memperbanyak mengucapkan istighfar untuk si mayit. Itu harus. Nah, jadi prosedur seperti ini itu harus tahu semua orang itu. Jangan malah tangisannya meledak-ledak gitu. Enggak, si mayit itu enggak perlu gitu, enggak perlu gitu. Yang diperlukan ketika itu adalah yang hadir memohonkan ampun kepada si mayit yang sudah menghembuskan napas terakhir gitu. Nangis-nangis teriak sampai narik baju, narik rambut semuanya, narik rambut, terus ambil pasir di ini kayak gitu tuh nggak boleh. Dan bagi yang hadir itu juga diharapkan tarahum alaihi wa du'a, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada untuk si mayit tersebut. Fa'innal malaikah, nah nih, maka sesungguhnya malaikat yang hadir ketika itu, malaikat yang apa? Makanya tidak boleh ketika lagi sakaratul maut itu hadir orang-orang yang malaikat rahmat yang nggak akan hadir karena ada orang itu gitu, yang lagi halangan atau yang memakai baju yang terbuka auratnya datang, oh ini nih anaknya ahli waris datang nih, baru datang jauh-jauh dari Eropa datang pakai baju segini gitu, udah stop gitu. Kenapa? Ini nyusahin si mayit itu, udah di luar aja. Kalau mau pakai dulu hijab. Kenapa? Ini kan udah kondisi yang terakhir nih. Nah, di sini dikatakan fa'inal malaikah yu'aminuna ala ma yaquluna. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan ucapan orang yang hadir itu gitu. Adapun mengenai menangis itu adalah suatu hal yang rukhsah diperbolehkan. Boleh aja nangis, rukhsah diperbolehkan. Dan sabar lebih baik daripada nangis. Nah, nangis mah nanti aja, udah biasa nangis. Kapan? Jadi nangis semua tuh bareng-barengan. Doain kagak ada gitu. Kata malaikat tegak ini apa? Aduh, kata malaikat ini, enggak sah, teguna balik deh malaikat. Malaikat hadir situ tuh mau mengaminkan itu. Kadang ngeliat semua pada nangis, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang memohonkan ampun kepada si mayit, balik. Nah, jadi kalaupun yang hadir ketika orang sedang sakaratul maut, nah hal-hal yang seperti ini harus diketahui gitu. Jadi jangan sampai nanti merugikan si mayit, kasihan gitu. Udah detik-detik terakhir penentuan kehidupan dia di akhir hayatnya dia itu malah rusak gara-gara orang yang hadir di sekitarnya gitu. Hati makanya.